Halo guys, kembali lagi kalian sedang menonton channel Indikator Saham. Berhubung beberapa subscribers request untuk dibuatkan video mengenai semacam pembahasan saham, maka hari ini tanggal 5 November 2024 sekitar jam 1 saya coba buatkan videonya untuk beberapa saham yang menurut saya menarik. Pertama kita awali dulu dengan pembahasan mengenai indeks atau IHSG. Sekilas saja bahwa hari ini candle IHSG sedang menguji level ATH atau tertinggi sepanjang masa sebelumnya yang sudah ditembus, dan saat inilah timing untuk menguji level ini. Dan terbukti hari ini ada pantulan setelah sempat menyentuh dan melewati ke bawah level 7.400 ini. Semoga hari berikutnya ada candle hijau sehingga ada harapan untuk bisa reversal atau berbalik arah ke atas menuju ke level ATH-nya kembali. IHSG juga harus kita perhatikan pada saat kita trading, karena ketika indeksnya hijau kita lebih leluasa, lebih bisa menggunakan dana yang lebih besar daripada pada saat indeks sedang merah. Kita harus penuh dengan kehati-hatian pada saat trading. Selanjutnya kita akan bahas untuk saham yang pertama, yaitu BMRI. BMRI harganya sudah cukup menarik karena saat ini sedang berada di harga MA 200 atau rata-rata 200 hari yang terakhir. Ketika saham BMRI berada di harga MA 200, ini ada potensi yang besar untuk berbalik arah ke atas. Dan ini sudah berkali-kali terjadi. Ini ketika menyentuh dia ke atas lagi, menyentuh lagi, ke atas lagi, menyentuh lagi, ke atas lagi. Nah, trennya seperti itu guys. Karena ini saham yang bagus, blue chip, kemudian laporan keuangan atau labanya juga bagus, jadi ada potensi yang besar dia untuk naik lebih tinggi lagi. Dan semoga nanti ketika sudah reversal dia bisa membuat ATH-nya lagi, mungkin di 7.650 harapannya. Tapi untuk target awal bisa ditargetkan di sekitar harga mungkin 7.150 atau 7.450. Untuk stop lossnya mungkin kalian bisa setting di 6.400. Kalau sudah melewati itu ya sebaiknya keluar dulu lah guys. Nanti kalau trennya mulai up lagi bisa diperhatikan lagi sahamnya. Yang pertama BMRI, yang kedua adalah saham Mika. Saham Mika mulai terlihat menarik karena ini saham yang sudah cukup lama saya amati. Jadi saya coba buatkan trend line-nya. Jadi dia sudah beberapa tahun mengikuti trend line ini, dan saat ini sedang berada dekat dengan trend line-nya. Yang mana kalau trend line ini misalkan disentuh, ada potensi untuk reversal kembali ke atas. Mungkin untuk target belinya bisa di sekitar harga 2.700, kemudian stop loss-nya itu berada di sekitar harga mungkin 2.500, karena kalau di bawah harga itu bentuk chartnya jadi kurang menarik. Kalian bisa targetkan harganya di level kira-kira tertingginya kembali di 3.200-an.
Itu untuk saham Mika. Selanjutnya ada saham Kija. Kija ini menarik karena beberapa waktu terakhir ini volumenya cukup besar. Yang tadinya saham ini sepi ya guys. Dulu pada saat dia volatil juga volumenya besar, tapi sepertinya nggak sebesar yang sekarang. Jadi dengan volume yang besar-besar ini, ada potensi saham ini untuk bisa naik lebih tinggi lagi setelah sempat turun lama ya. Berapa waktu turun, dan ini mungkin saatnya untuk kembali ke atas lagi. Kalau dilihat dari bentuknya, ini seperti bentuk cup and handle ya guys, kira-kira kayak gini. Nah, mungkin nanti akan ada koreksi sedikit, kemudian baru nanti naik ke atas. Kira-kira seperti itu untuk saham Kija. Kalian bisa beli di sekitar harga ini pada saat dia sideways. Kemudian nanti stop lossnya ya kira-kira di 175 di level ini. Di targetnya ya ini jangka panjangnya sepanjang ini. Mungkin target jangka agak panjangnya ya bisa ke sini guys. Nah, sini. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya saham yang keempat adalah MAPA. Nah, kalau MAPA ini juga kira-kira adalah saham yang berpotensi membentuk cup and handle. Kalau saya lihat juga seperti ini. Nanti dia koreksi. Nah, pada saat koreksi ini kita bisa pertimbangkan untuk membeli, sehingga nanti kalau tembus ini dia bisa naik lebih tinggi lagi. Ini untuk saham apa? Selanjutnya saham saham apa ini laporannya juga bagus, jadi ada potensi untuk naik lebih tinggi lagi. Selanjutnya saham Aces. Aces juga sedang menguji level tertinggi sebelumnya di sini. Sempat tembus tapi kemudian koreksi dulu. Mungkin ini juga persiapan mau naik lagi. Kalau dari polanya juga ini kira-kira cup and handle juga ya guys. Nah, seperti ini. Mungkin nanti kalau tembus bisa lanjut naik ke atas. Kemudian saya lanjutkan untuk saham yang keenam yaitu GCTL. GCTL juga sedang menguji level tertingginya yang beberapa kali coba ditembus tapi belum berhasil. Ini juga lagi-lagi mungkin cup and handle ya guys. Seperti ini. Nanti kemudian kalau tembus bisa bergerak lebih tinggi lagi. Untuk beberapa tadi kalau kita lihat dari sisi pergerakan harganya, tapi mungkin kita akan coba mengamati dari sisi pandarmologi ya guys. Kalau untuk cup and handle itu jangka waktunya bisa agak lama untuk mencapai ketinggiannya, tapi mungkin bagi yang mau scalping bisa mempertimbangkan saham ini karena kemarin ini sempat naik tinggi, kemudian ada koreksi, jadi ada kemungkinan market makernya atau yang menaikkan harga ini dia ketinggalan, posisinya masih di atas ini. Coba kita akan lihat pandarmologinya ya guys, apakah benar market makernya ini harganya ketinggalan di atas.
Saya gunakan aplikasi Mirai GCTL tadi tertingginya di tanggal 30. Nah, ini ada NI, CP, BK, KK. Ini masih rata-rata ya guys. Kalau kita lihat sampai dengan saat ini, nah ternyata mungkin yang disebut market maker yang beneran itu yang BK ini ya terutama. Dia punya volume net buy yang tertinggi, sangat dominan, dan harga rata-ratanya pun dia masih di atas. Jadi benar ketinggalan ya guys. Jadi dia punya harga rata-rata di 1344, sedangkan saat ini harganya 1310. Jadi ini ada potensi untuk bisa naik kembali. Mungkin market makernya harga rata-ratanya ya di sekitar sini ya guys. Jadi ini masih ada beberapa persen yang bisa diperjuangkan. Jadi kemungkinan ini nantinya akan dinaikkan lebih tinggi lagi oleh market maker yang tadi ketinggalan harga. Jadi ini masih menarik ya guys, walaupun sempat koreksi beberapa hari, tapi ini volumenya juga kecil, jadi ini juga tanda-tanda bahwa ini hanya koreksi sesaat. Itu untuk GCTL, jadi untuk swing atau jangka panjang oke, untuk scalping juga oke. Selanjutnya mungkin untuk yang saham yang bisa naik lebih cepat lagi, ya sama mungkin mirip-mirip seperti GCTL yang bandarnya ketinggalan. Ini ada satu saham lagi yaitu MD. Nah, MD ini kemarin sempat naik tinggi, tapi kemudian dia harganya turun drastis, tapi volumenya kecil. Jadi ini ada potensi juga untuk yang kemungkinan jadi market makernya itu ketinggalan atau masih nyangkut di atas. Coba kita cek sama-sama ya guys. MD tanggal 4 hari Senin dia naik tinggi kan ya. Bukan, berarti tanggal 1 dia naik. Nah ini MG sangat dominan ya guys, harga rata-ratanya pun di atas harga saat ini. Di harganya 169, hampir 170, saat ini harganya 154, dan dia pegang volume yang cukup besar. Jadi ini potensi untuk naik lagi masih terbuka bagi yang tertarik untuk scalping. Ya ini bisa jadi pilihan atau watchlist kalian. Kalau untuk harga sampai dengan saat ini, nah ini MG masih kurang lebih masih sama, belum banyak jualan ataupun pembelian lagi. Jadi mungkin dia diam dulu hari kemarin, mungkin hari ini baru dia naikkan lagi. Sini, jadi besok misalkan masih dikasih turun ya, ya tentu bagus ya guys, karena
kemungkinan yang jadi market makernya itu masih berada di harga sekitar 170 sini. Ya mungkin dari sini akan bisa sampai sini, bisa juga sampai sini. Sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya guys. Terima kasih.